atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, tidak gampang untuk mengganti nama Isa Al-Masih di kalender menjadi Yesus Kristus. Sebenarnya udah sekian lama orang Kristen menggumuli hal itu. Karena teman-teman sekalian, kita sudah tahu bahwa Isa bukanlah Yesus. Maka dengan adanya usulan dari Kementerian Agama atas permohonan dari orang-orang Kristen, dan hal itu dikabulkan oleh Pak Menteri Agama, dan ini luar biasa sekali teman-teman sekalian, dan ini mungkin akan jadi resmi ya untuk penggantian itu. Dan dalam pencetakan kalender berikutnya, jadi kita tidak lagi menemukan Isa Al-Masih, tapi kita menemukan Yesus Kristus. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Kementerian Agama atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Akan ada perubahan nomenklatur atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres Peraturan Presiden untuk perubahan nomenklatur yang dimaksud. Oke, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah tonton bersama. Jadi bagaimana komentar teman-teman? Pendapat kalian silakan tuangkan di kolom komentar ya. Saya sebagai apologet Kristen dan juga sekaligus sebagai tokoh agama dalam kekristenan, sangat bangga, sangat berterima kasih, beribu-ribu ucapan terima kasih buat Bapak Menteri Agama yang mendengar dan juga yang memahami dengan baik usul dari orang-orang Kristen bahwasanya di kalender seharusnya bukan wafatnya Isa Al-Masih atau lahirnya Isa Al-Masih atau kenaikan Isa Al-Masih, tetapi kelahiran Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, inilah yang harus ya terjadi. Jadi teman-teman sekalian, kita berulang kali sebagai apologet Kristen memberikan perbedaan antara Isa dan Yesus. Teman-teman sekalian, saya akan ulas secara singkat, padat, dan jelas ya. Isa Al-Masih itu cucu dari Imran, ya, istrinya Hana, dan punya anak yang bernama Maryam. Dan kita tahu teman-teman sekalian bahwa Imran itu punya anak yaitu Harun dan Musa. Itu sebabnya dikatakan bahwa Isa putra Maryam. Maryam ini adalah saudara Harun dan Musa. Sementara Yesus Kristus punya kakek yaitu Yoakim dan neneknya Anna punya anak bernama Maria. Lalu lahirlah Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian udah berbeda ini. Dari segi silsilah udah beda. Kemudian dari tempat kelahiran. Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran yang dijelaskan dan yang disama-samakan oleh saudara-saudari kita Muslim. Itu lahir di bawah pohon kurma. Sementara Tuhan Yesus Kristus
lahir di kandang domba di Bethlehem di kota Daud. Jadi berbeda dari segi tempat kelahiran. Yang ketiga, Isa tidak disalib, tidak mati di salib, tetapi diangkat hidup-hidup oleh Allah SWT. Ya kan? Sedangkan Tuhan Yesus Kristus, dia mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri selama 40 hari, barulah dia naik ke sorga, disaksikan oleh para murid. Ya, disaksikan banyak mata pada waktu itu maksudnya ketika dia naik ke surga sampai dia dibungkus oleh awan. Artinya sudah tidak kelihatan lagi. Dan dia berjanji dia akan datang di akhir zaman seperti waktu dia terangkat itu. Ya. Mari kita melihat teman-teman sekalian dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 11. Saya akan bacakan. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi teman-teman sekalian, tidak begitu langsung diangkat ya Yesus Kristus ke sorga seperti paham Islam, yaitu Isa diangkat lalu diserupakan orang yang disalib. Tidak, Yesus mengalami namanya penangkapan, penyiksaan, diadili, lalu baru disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke sorga. Ya kan? Lalu teman-teman sekalian, perbedaan yang terakhir adalah kedatangannya di akhir zaman. Kalau Isa datang di akhir zaman menurut Al-Quran, dia menghancurkan salib dan membunuh babi-babi dan meneruskan ajaran Nabi Muhammad. Nah, sementara Tuhan Yesus Kristus kalau datang di akhir zaman, dia adalah hakim yang adil. Dia yang akan menghakimi umat manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Dia datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya sesuai janjinya. Dia katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ya, sebab jika tidak demikian, aku akan memberitahukannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Apabila sudah selesai, maka dia datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita di mana dia berada, yaitu surga. Karena janjinya bagi orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia akan memberikan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Isa Al-Masih tentu berbeda. Maka teman-teman sekalian, dari hal yang saya sudah paparkan ini, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa Isa dan Yesus tidak sama. Itu sebabnya orang Kristen mengusulkan hal itu supaya di kalender jangan lahirnya Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Itu harus ganti, yaitu lahirnya Yesus Kristus, matinya Yesus Kristus, naiknya Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali. Sebenarnya kami teman-teman apologet dan pejuang untuk meng-counter iman kekristenan ini ya, berbincang-bincang dan terus berdoa supaya ada pergantian antara Isa dan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, ini hal yang luar biasa sekali. Oleh karenanya kita tetap doakan supaya hal ini benar-benar disahkan oleh pemerintah, dan tentu juga ini akan membuat kita dalam sebuah perbedaan, sehingga tidak lagi disama-samakan antara Isa
dan Yesus. Jadi ajaran Islam silakan percaya kepada Isa yang bukan Tuhan dan juga lahir di bawah pohon kurma. Tetapi kami tetap percaya kepada Yesus Kristus yang lahir di kandang domba di Bethlehem di kota Daud dan juga mati disalib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai, dan biarlah apa yang saya sudah paparkan saat ini boleh menambah iman dan percaya kita, dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.